Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaAllah penuh barakah ini. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa jalannya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alladzi qad akhrajan nasi minadh dhulumati ilan nur. Yang terhormat Ketua Yayasan Farsya Bangsa Bapak Haji Fatwan Siahan ESHMH. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, Bapak Dr. Ahmad Syuja'i, MPDI. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Zainal Arifin, MA. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Ibu Hajah Nahdia, MPD. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dewi Anita, MA. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Umar Samsudin, MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ibu Inti Ulfi Salihah, MH. Yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Arif Bijaksana, MH. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Ibu Utami Maulida SS, MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Maria Ulpah, MH. Dan yang kami banggakan seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam satu acara, yakni debat kandidat pemilihan ketua BEM. Maka dari itu, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan akan sampai pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pemilihan debat kandidat ketua BEM. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga kampanye paslon. Acara yang keempat pertanyaan-pertanyaan pimpinan. Acara yang kelima pertanyaan mahasiswa dan demisioner pengurus BEM. Acara yang keenam pembacaan tata tertib pemilihan sekaligus pengumuman ketua dan wakil ketua yang terpilih. Acara yang ketujuh sambutan ketua terpilih. Acara yang kedelapan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara debat kandidat dan pemilihan ketua BEM. Ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua, sambutan Ketua STAI Bina Madani.
Sambutan Ketua STAI Bina. Selanjutnya sambutan Ketua Sekolah Tinggi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani. Kepada Bapak Dr. Ahmad Sujai MPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani yang kami hormati, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Zainal Arifin MA, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Ibu Dewi Anita MA, seluruh Ketua Program Studi, baik PAI, S, PGMI, dan PBS yang sama-sama kita banggakan. Dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi STAI Bina Madani, wabil khusus kepada calon presiden dan wakil presiden BEM yang hari ini sedang akan melakukan salah satu proses leadership atau kepemimpinan dalam bentuk pemilihan ketua dan atau presiden atau dan wakil presiden BEM. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah maunahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri acara debat kandidat presiden dan wakil presiden BEM dengan secara online. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan bersama berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasul yang mulia, sang suri tauladan kita dalam pemimpinan di rumah, kepemimpinan dalam bernegara maupun berislam, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah SWT takdirkan kita terus menjadi pengikut yang setia sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati dan kami banggakan, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi, baik yang offline maupun yang online. Kalau kemudian organisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri dan kita semua, maka dalam organisasi harus ada kepemimpinan. Kalau salah satu yang sering kita kutip adalah kalimat la izzata illa bil Islam, la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bil imamah, la imamata illa bil ta'ah. Maka sesungguhnya kita bisa menerjemahkan bahwa tidak ada keagungan, kemuliaan, dan juga keistimewaan Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada berjamaah kecuali adanya imamah atau kemudian kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Maka sesungguhnya Badan Eksekutif Mahasiswa selaku representatif dari organisasi kemahasiswaan kampus sesungguhnya adalah harus ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang ada adalah saat ini berarti direpresentatifkan oleh presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Oleh karenanya semua mahasiswa yang aktif dari semester 1 dan semester 7 adalah bagian dari jamaah atau makmum dari BEM. Maka dengan demikian seluruh komponen yang ada di Bina Madani, wabil khusus para mahasiswa, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan BEM itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang saat ini seluruh kampus barangkali dengan kondisi yang ada, tentu harus berpikir inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda organisasi. Dan dibutuhkan soliditas antara presiden maupun wakil presiden, dan juga pada semua pengurus dalam kepemimpinan BEM yang akan datang.
soliditas tim ini penting karena ada banyak hal yang perlu disampaikan, dikomunikasikan, dan perlu menjalankan organisasi itu dengan sama-sama kita laksanakan. Oleh karenanya yang kedua saya titipkan ke teman-teman semua, nanti calon presiden yang nanti akan terpilih atau ditetapkan oleh mahasiswa yang saya dapat informasi sudah 95% tadi, kata Bu Dewi, maka soliditas harus dibangun dari awal. Kemudian yang ketiga, teman-teman atas nama kampus, membawa nama kampus, maka ketika bergerak melakukan menjalankan semua program atau aktivitas indoor maupun outdoor itu adalah membawa nama kampus. Nama kampus Bina Madani alhamdulillah sesungguhnya sudah cukup untuk terpublish baik di dunia maya maupun di dunia realita. Dan citranya alhamdulillah sampai saat ini dan semoga sampai yang akan datang tetap positif. Maka saya menitipkan ke Presiden dan Wakil Presiden dan juga seluruh pengurus organisasi kemahasiswaan untuk tetap menjaga nama baik kampus Bina Madani. Dan selanjutnya harus kemudian tetap koordinatif dengan Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dalam urusan-urusan administratif maupun keorganisasian yang lainnya. Sehingga ini hal penting yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan terakhir kepada seluruh mahasiswa, baik mahasiswa reguler pagi, sore maupun kelas Sabtu atau Minggu, maka tidak ada yang terbaik dalam menjalankan organisasi, yaitu harus mengikuti atau kemudian mentaati sekaligus proaktif dalam menjalankan organisasi itu. Aktif dan tidaknya teman-teman mahasiswa selain pengurus BEM itu pengaruh besar terhadap perjalanan organisasi BEM yang akan datang. Dan ini barangkali pesan-pesan yang saya sampaikan, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dalam diskusinya maupun dalam debatnya nanti atau dalam pemaparan visi dan misinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama buka acara debat kandidat Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani periode atau tahun akademik 2021-2022. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Sujai, MPDI. Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian visi dan misi dan debat paslon wakil paslon ketua BEM Bina Madani periode 2021-2022. Rizky Jalaluddin dan Hans Boy Rafli Pradana. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Cek. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami membacakan visi dan misi kami Badan Eksekutif Mahasiswa tahun ajaran 2021 sampai 2022. Visi kami mewujudkan BEM yang kreatif, mengembangkan organisasi, kompetitif, sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Sebagai wadah advokasi mahasiswa bersinergi dalam mewujudkan misi bersama dan aktif dalam usaha mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Misi akan dibacakan oleh calon wakil saya. Misi kita itu yang pertama mengikuti secara aktif
diskusi terbuka yang diadakan oleh organisasi dan eksekutif mahasiswa skala provinsi maupun internasional guna mengedepankan referensi untuk pengembangan BEM yang lebih baik. Dan yang kedua, yang juga terakhir, memotivasi seluruh mahasiswa agar terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan baik secara internal maupun secara eksternal guna pengembangan diri baik secara rohani maupun secara jasmani. Sedikit menjelaskan tentang masalah visi. Di sini kita lebih menekankan visi kita yaitu menjadikan BEM sebagai wadah advokasi bagi mahasiswa. Bila mana ada mahasiswa yang merasa punya aspirasi bagus, punya pendapat bagus tentang kampus maupun kemahasiswaan, kita sebagai badan eksekutif mahasiswa menampung dan menyalurkan aspirasi teman-teman ke semua ke pihak kampus maupun ke rektorat. Itu yang lebih kita tekankan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya lanjut acara ke selanjutnya, kepada ketua dan wakil calon dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya atas kelalaian kami. Saya akan memperkenalkan diri saya dan wakil saya. Baik, nama saya Rizky Jalaluddin dari Prodi PAI semester 5 reguler sore. Sebelumnya perkenalkan Mas Boy Rafli Pradana, saya calon wakil ketua BEM tahun 2021-2022. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di semester 3 kelas ekstensi Sabtu. Terima kasih. Pengalaman organisasi boleh disampaikan tuh. Terima kasih pada calon ketua dan wakil ketua presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Acara selanjutnya, yakni kepada pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, kami berikan waktu 5 menit untuk masing-masing mengajukan maksimal 3 pertanyaan kepada kandidat. Kepada Bapak Dr. Ahmad Sujai, MPDI, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator sekaligus master seremoni acara debat kandidat ini. Yang pertama, pertanyaan saya adalah apa langkah-langkah Presiden dan Wakil Presiden BEM dalam rangka mensolidkan seluruh mahasiswa baik dari Prodi PAI, HES, PGMI, dan juga PBS, baik dari reguler sore maupun reguler pagi maupun kelas Sabtu dan Minggu. Bagaimana, apa saja upaya untuk membuat teamwork atau soliditas dari mahasiswa-mahasiswa yang baik di kelas online maupun di kelas offline, barangkali begitu. Jadi dalam konteks ini, bagaimana upaya apa saja dalam rangka mensolidkan teamwork dari tim, struktur maupun anggota dari BEM, baik dari HIMA maupun mahasiswa yang biasa. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan program-programnya nanti sesuai dengan rencana, paling tidak itu kan membutuhkan dana dan biaya. Apa langkah-langkah dari Ketua BEM maupun Wakil BEM dalam mewujudkan semua program dengan
apa saja upaya untuk mencari dana dari mana saja dan apa saja upayanya, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apa saja dan bagaimana upaya Presiden dan Wakil Presiden BEM dalam rangka mencari dana untuk mensupport semua program-program dari BEM maupun kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Ketua BEM maupun Wakil BEM dalam rangka mengenalkan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan Saibini Madani ke pihak eksternal. Saya ulang lagi, bagaimana cara Ketua maupun Wakil maupun Presiden maupun Wakil Presiden BEM dalam rangka mengenalkan Saibini Madani ke pihak eksternal, baik sesama kampus maupun di luar kampus. Saya kira itu pertanyaan saya, kurang dari 5 menit insya Allah. Silakan. Terima kasih, Pak MC. Pada calon kandidat, kami berikan waktu 5 menit untuk langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke. Terima kasih kepada Pak Dr. Sujai MPDI. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Sujai, Bapak Sujai. Mohon maaf sebelumnya, Bapak. Tenang aja, Jalal, tenang aja. Kami dalam menyatukan, menyulitkan mahasiswa reguler ataupun non-reguler, ya langkah kami yang pertama itu membuat menarik dia untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam acara kami. Itu pertama langkah kami. Dan yang kedua, cara kami itu cara yang kedua itu adalah aspirasi dia kita terima. Jadi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa agar supaya ia bisa ikut serta terhadap acara atau agenda kami. Gitu. Mungkin akan ditambahkan oleh wakil saya. Silakan, Mas Boy. Saya akan mencoba menambahkan dan menjawab pertanyaan dari Bapak Sujai yang terhormat. Dalam langkah-langkah menyulitkan seluruh mahasiswa prodi baik reguler maupun ekstensi dan membuat teamwork yang lebih baik di online maupun offline, cara saya seperti yang tadi Ketua bilang, kita menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak kampus. Nah, di sini kita tekankan di dalam yang sudah kita tertulis di dalam visi kita, Pak. Itu BEM sebagai wadah advokasi bagi mahasiswa. Mungkin dengan aspirasi mereka yang kita tampung dan kita salurkan secara baik dan benar, itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi mereka. Dan bakalan kita adain entah itu malam akrab, pengajian bulanan atau ngobrol santai setiap bulan maupun setiap minggu secara rutin, insya Allah. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Mewujudkan mencari dana. Mohon maaf Pak. Jadi kami di sini untuk mencari dana itu yang pertama pastinya mengajukan proposal kemanapun itu. Jadi kita akan menyebar proposal, itu yang pertama, dan juga kampus pasti kita kasih proposal tersebut gitu, agar supaya ya acara kami itu resmi, tidak ilegal, gitu Pak. Dan mencari dana ini kami nggak ujuk-ujuk langsung mencari ke kampus, akan tetapi kita mencari ke orang-orang luar dulu. Maksudnya
Maksudnya itu ya kayak misalnya kita punya temen gitu kan, orang yang rezekinya lebih lah gitu. Ntar kita minta tambahan dari dia agar supaya terrealisasi acara kami gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin akan ditambahkan oleh wakil saya. Baik Pak, dalam mewujudkan mencari dana untuk seluruh program BEM atau kemahasiswaan, terutama kita akan memakai dana internal dari BEM dan kemahasiswaan itu dulu. Seperti contohnya ada uang kas atau uang simpanan organisasi. Kalau memang itu memadai, kita cukupkan. Dan bila memang itu kurang, kita akan mengajukan proposal yang terutama ke kampus dan keluar luar seperti lembaga-lembaga dinas pendidikan. Contoh kayak kita mengajukan proposal ke Kementerian Agama dan bidang-bidang lainnya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik Pak, saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak yang ketiga. Pertanyaannya, bagaimana cara wakil ketua dan wakil dalam rangka mengenalkan Bina Madani secara eksternal melalui BEM? Benar Pak begitu? Ya. Baik, menurut saya dalam rangka mengenalkan Bina Madani secara eksternal itu cukup sederhana Pak. Kita cukup sosialisasi ke masyarakat atau ke kampus-kampus, dan kita hanya perlu bersilaturahmi ke kampus-kampus, dan alhamdulillah saya sudah mulai menjalankan itu Pak. Kita sudah ada relasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama yang berada di Cikokol dan kampus-kampus lainnya insya Allah menyusul. Bakalan ada kolaborasi antara program kerja kita dan program kerja mereka dan membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu secara sederhananya Pak. Terima kasih. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ketua. Mohon maaf Bapak, saya akan menambahkan karena pengalaman saya, cara saya memperkenalkan Bina Madani ke eksternal itu yang sudah saya alami melalui festival. Jadi di situ secara tidak langsung kita mensosialisasikan STAI Bina Madani keluar dan ada feedback dari mereka ke kita gitu. Yang pertama dia antusias untuk mengikuti agenda kita, gitu. Yang kedua, terus kan kampus juga memberikan piagam yang berharga bagi mereka. Insya Allah sih mungkin mereka akan masuk ke Bina Madani. Amin. Terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian. Sudah cukup waktunya. Terima kasih kepada calon dan wakil Ketua BEM. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Sujai MPDI. Selanjutnya kepada Ibu Dewi Ani TMA kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini ada Ketua STB Bina Madani, para pimpinan, baik itu Wakil Ketua maupun Ketua Prodi, dan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM STB Bina Madani periode 2021-2022. Saya apresiasi sekali terhadap pemilihan ini dan respon kandidat Presiden dan Wakil Presiden terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Ketua STB Bina Madani.
Dalam hal ini mungkin dari sisi kemahasiswaan, tentu saya perlu tahu dan memang tadi mungkin belum disampaikan pengalaman organisasi dari masing-masing paslon ya gitu. Sehingga dari situ, dari pengalaman itulah tentu kalau sudah pengalaman tentu ada strategi gitu. Tapi kalau misalnya belum pengalaman, nah ini itu jadi masih coba-coba itu. Oleh karena itu secara singkat saya melihat bahwa memang paslon ini sudah pengalaman di pimpinan ya, di pimpinan Hima Prodi termasuk Jalal ya, yang saya belum kenal nih, belum ya, tapi minimal keaktifan dalam sebagai mahasiswa, baik itu sebagai koordinator kelas, itu saya kira cukup bisa dijadikan referensi untuk pengembangan keilmuan. Satu hal yang perlu saya tanyakan, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bagaimana program internal maupun eksternal ya dalam mensosialisasikan, dalam memanage keuangan. Dua hal itu yang menjadi pokok ya. Fungsi dari BEM itu adalah mengakomodir aspirasi mahasiswa ya dan membawa nama baik mahasiswa baik internal maupun eksternal Bina Madani. Sebagai langkah awal, apa program unggulan ya? Apa program unggulan dari paslon ini dengan pengalaman dan dengan analisa kondisi skill mahasiswa STA Bina Madani yang beragam. Bahkan kalau katakan beragamnya itu dari kelasnya beragam, dari aktivitasnya beragam, dari program studinya itu juga tentu beragam juga keilmuannya. Apa program unggulan yang dicanangkan sebagai program kerja ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap dan mungkin ini sebagai evaluasi gitu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua terkait dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu tidak hanya bagaimana sumber keuangan itu digali, tapi bagaimana distribusi keuangan itu. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena jangan sampai manajemen keuangan itu hanya bersifat konsumtif yang bisa menghabiskan, mencari untuk dihabiskan begitu, tapi tanpa pengembangan. Nah, oleh karena itu, program apa yang bersifat produktif sehingga ini bisa menunjang eksistensi dari pengurus atau kepengurusan BEM itu sendiri. Saya kira dua itu ya yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. Soal nomor kedua kurang dengar jelas. Mohon maaf. Soal yang kedua, bagaimana apa itu programnya terkait dengan manajemen keuangan yang bersifat produktif? Ataukah mungkin ada program kewirausahaan atau apa begitu? Ya, saya kira itu ya. Bisa dipaham? Insya Allah bisa Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dewi Anita MA. Kepada calon kandidat, kami berikan waktu 5 menit untuk langsung menjawab pertanyaan yang diajukan.
Teman-teman, kita masih menunggu diskusi paslon ya. Ada dia siapa? Ada aja lu pakai tahu banget. Baik, kepada calon kandidat, kami berikan waktu 5 menit untuk langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen Bu Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, apa program unggulan yang sudah saya alami? Yang saya sudah alami itu adalah evaluasi bulanan, program unggulan yang pasti saya adakan gitu. Dan yang saya alami itu ya alhamdulillah efektif. Karena ketika evaluasi bulanan itu berjalan, maka program kita akan berjalan dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu, Bu. Mungkin nanti ada tambahan dari wakil saya. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menambahkan pertanyaan Ibu yang pertama. Apa program unggulan dengan pengalaman yang sudah ada? Terkait pengalaman yang sudah ada, alhamdulillah saya dari Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah kemarin itu ada program kerja dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah terkait Taman Baca Bumi Literasi yang alhamdulillahnya sudah berjalan dan sudah terlaksanakan. Menurut saya program itu cukup bagus dan menarik sebagai wadah mahasiswa untuk menyalurkan dan belajar caranya menjadi guru, terutama guru-guru madrasah ibtidaiyah atau guru-guru TK maupun PAUD, Bu. Selain itu juga kita bakalan ada evaluasi bulanan terkait program-program kerja yang sudah kita laksanakan. Apakah ada kendala lebih baik ke depannya bagaimana, dan kita cari solusinya bagaimana, dan yang terutama kita harus berani ambil resiko. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Program apa yang terkait dengan manajemen keuangan yang produktif? Jadi, Bu, yang saya alami dalam organisasi himpunan mahasiswa yang kebetulan saya yang megang pendidikan agama Islam, saya memanage keuangan itu yang pertama pasti baksos, bakti sosial. Jadi gini, manajemen saya ketika kita bakti sosial, di situ kita ada peduli terhadap orang-orang atau masyarakat luar yang terkena bencana atau yang membutuhkan rezeki itu gitu. Akan tetapi ya kita mendapat masukan, maksudnya mendapat masukan keuangan gitu. Jadi dari situ semua, tidak semua yang kita dapat kita setor ke mereka, akan tetapi 60%, 60-70% kita asumsikan ke mereka dan sisanya itu kita masukkan kas. Takutnya ada bencana ataupun problem-problem yang kita tidak duga lagi gitu kan, kita akan salurkan. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin akan ditambahkan oleh wakil saya. Baik, Bu, saya akan coba menambahkan program apa yang terkait dengan manajemen keuangan yang produktif. Terkait program apa, saya akan sedikit bercerita tentang program kerja saya di Himpunan Mahasiswa
Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkait program kerja yang bertemakan waktu itu kalau nggak salah kalender, Bu. Di sini kita mematok harga untuk dan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk membeli kalender yang berlogokan STI Bina Madani. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungannya itu sebagian masuk ke dalam kas organisasi. Mungkin sesuai dengan pengalaman saya ya manajemennya itu dan bakalan kita kembangkan lagi untuk ke depannya, Bu. Dan yang kemarin-kemarin akan menjadi bahan evaluasi kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu. Ketua dan Wakil Ketua Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik, kepada Ibu Dewi Anita MA, apakah ada tanggapan untuk calon ketua dan wakil ketua presiden Badan Eksekutif Mahasiswa? Iya, cukup bagus dengan pengalamannya, dan itu memang perlu dikembangkan. Dari pengalaman Himaprodi dan memahami budaya organisasi di level lebih tinggi lagi, Badan Eksekutif Mahasiswa, saya kira itu masih banyak dikembangkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang cukup intens, baik internal maupun eksternal ya, karena bagaimanapun Badan Eksekutif Mahasiswa ini mengakomodir ya skill mahasiswa STI Bina Madani dengan beragam atau dengan berbagai prodi, dan tidak hanya internal maupun tentu juga eksternal, artinya membawa nama baik mahasiswa dan lembaga STI Bina Madani di level atau di skala institusional, regional, dan nasional. Saya kira cukup ya, dan terima kasih untuk apresiasi untuk kedua atau pasangan kandidat untuk periode 2021-2022. Saya kira cukup. Baik, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dewi Anita MA. Baik, acara selanjutnya kami berikan waktu 5 menit untuk Demisioner Pengurus BEM 2020, Saudara Faisal Ahmad. Kepada Saudara Faisal Ahmad untuk mengajukan pertanyaan. Dan baik, kepada calon kandidat, kami beri waktu. Mohon maaf. Mohon maaf, ada kesalahan. Baik, selanjutnya kami berikan waktu 5 menit untuk Demisioner Pengurus BEM 2020, Saudara Faisal Ahmad, untuk mengajukan pertanyaan. Kepada Saudara Faisal Ahmad, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kandidat calon presiden mahasiswa dan wakil, saya ingin bertanya terkait mengenai teknis di lapangan dalam organisasi. Bagaimana solusi dari Anda apabila anggota Anda mengalami patah semangat dalam menjalankan organisasi? Mungkin itu yang pertama. Bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Bang Faisal. Mohon maaf kepada Bang Faisal.
Bang Faisal memberikan pertanyaan terlebih dahulu, nanti kepada calon kandidat baru menjawab semua pertanyaan dari Bang Faisal. Oke, saya ulangi, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi dari Anda apabila anggota Anda mengalami patah semangat dalam menjalankan suatu organisasi? Dalam beberapa program kerja, apakah mau dilanjutkan program kerja tersebut atau diberhentikan dengan kondisi teman-teman yang sudah tidak semangat? Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi acuan Anda untuk menciptakan visi misi untuk menjalankan suatu organisasi? Jelas? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja yang sudah Anda persiapkan untuk membawa suatu organisasi? Mohon maaf. Entah itu persiapan. Soal yang kedua apa tadi? Apa yang menjadi acuan Anda dalam terbentuknya visi misi Anda itu? Oke, bisa saya lanjut? Oke, bisa dilanjut, Bang. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa saja yang sudah Anda persiapkan saat ini untuk membawa suatu organisasi? Entah itu persiapan dari diri sendiri maupun persiapan untuk organisasi. Persiapan apa saja yang sudah Anda persiapkan saat ini? Terima kasih. Baik, kepada calon kandidat kami berikan waktu 5 menit untuk langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Terima kasih kepada Saudara Faisal Ahmad. Baik, terima kasih kepada Ketua BEM, yakni Faisal Ahmad, yang telah memberikan kami pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi Anda jika anggota Anda ada yang mengalami patah semangat? Padahal di situ proker Anda belum semuanya terrealisasi. Seperti itu bukan? Ya, betul. Justru itu menjadi evaluasi untuk kedepannya. Oke, baik. Ya, solusi kami yang pertama sih harus evaluasi, sering kumpul, sering evaluasi setiap bulannya. Itu yang program yang benar-benar harus kita tekankan. Ketika adanya evaluasi, maka kita akan ada omongan bagaimana merealisasikan proker kita. Gitu. Ketika tidak adanya evaluasi, maka proker kita akan terbengkalai. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Baik, terima kasih untuk Ketua BEM, Bang Faisal. Saya akan mencoba menambahkan sedikit tentang pertanyaan yang Anda ajukan. Bagaimana solusi Anda jika anggota Anda ada yang patah semangat dalam menjalankan organisasi? Sama seperti jawaban calon ketua, perlu adanya evaluasi atau kumpul atau ngobrol santai setiap bulan maupun setiap minggunya. Dan itu perlu diwajibkan secara tidak langsung. Di zaman sekarang ini pandemi kan sedang berlangsung nih, Bang. Jadi kita sosialisasi dan silaturahmi kebanyakan melalui online. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat mahasiswa kita atau anggota organisasi kita menjadi patah semangat. Bila mana sering adanya evaluasi secara rutin ataupun tidak rutin, setidaknya itu menimbulkan sedikit rasa semangat bahwa oh, saya ini anggota organisasi, saya ini orang penting di organisasi. Jadi dia merasa punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan dan dia emban. Mungkin sedikitnya begitu saja, Bang. Masalah program lanjut atau tidak itu bisa kita omongin, kita musyawarahkan bareng-bareng sampai mendapat mufakat suara yang satu. Ya memang perlu adanya
resiko yang kita ambil untuk kayak gini. Perlu ada yang kita korbankan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih, Bang. Untuk sering baik, kumpul Bang itu, Faisal, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi acuan Anda dalam terbentuknya visi misi? Oke, sebelumnya saya bacakan lagi visi misinya, terutama visinya saja, Bang. Visi kita di sini mewujudkan BEM yang kreatif, mengembangkan organisasi, kompetitif, sosialisasi terhadap lingkungan sekitar, dan sebagai wadah advokasi mahasiswa. Di sini acuan saya yaitu sebagai BEM menjadi wadah advokasi bagi mahasiswa, Bang. Yang terpenting di internalnya dulu, ya kan? Bila mana BEM benar-benar sudah menjadi wadah advokasi bagi mahasiswa, program kerja atau yang lainnya itu bisa menjadi lebih mudah dan lebih gampang kita kerjakan, Bang, dan solid juga kita jadi menjadi ke depannya. Untuk visi yang menjadi kompetitif, ya kita harus bersaing dengan kampus-kampus yang lain, tidak bersaing secara sehat mau dari program kerja maupun lainnya sih, Bang, agar kampus kita lebih maju, terutama alhamdulillah sekarang dikenal oleh kampus-kampus lain. Dan tujuan kita juga sering adakannya silaturahmi antara kampus atau antara pengurus BEM. Mungkin itu saja, Bang Faisal, untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya langsung mencoba untuk menjawab apa saja yang sudah Anda persiapkan untuk organisasi ini. Mungkin yang sudah saya siapkan itu ada program kerja yang mungkin akan terrealisasikan, Bang. Contohnya seperti program kerja yang lama yang sudah berjalan, ada kemungkinan atau bakalan kita lanjut lagi kalau memang program kerja itu bagus untuk kedepannya. Contoh satu program kerja yang bakalan saya realisasikan, insya Allah malam akrab mahasiswa. Jadi selama pandemi ini antara mahasiswa itu nggak kenal nih, Bang, mana temennya, ya kan? Jadi mungkin dengan adanya malam akrab ini menjadi suatu acuan agar mahasiswa menjadi lebih aktif lagi ke depannya. Dia merasa, oh, gue ada kegiatan di kampus, jadi mereka punya tanggung jawab, Bang. Mungkin itu saja dan akan ditambahkan oleh calon ketua kita, Jalal. Baik, terima kasih kepada Bang Faisal yang memberikan pertanyaan. Saya akan menambahkan jawaban dari wakil saya. Yang saya sudah persiapkan untuk organisasi ini adalah yang pertama diri saya, yang kedua keberanian saya, yang ketiga kepercayaan saya. Baik, terima kasih. Cukup. Admin boleh menyanggah. Baik, kepada Saudara Faisal Ahmad, apakah ada tanggapannya untuk calon kandidat Ketua BEM? Sebetulnya sedikit sanggahan saya untuk jawaban dari calon kandidat itu. Dari pertanyaan yang pertama tadi, solusinya itu sering kumpul, sering evaluasi. Jika saya baca situasi dan kondisi, ketika kita ingin mengadakan perkumpulan itu, dari sekian banyaknya anggota kita, yang datang itu paling beberapa. Nah, kemungkinan kita sumber daya kita berkurang dari kurangnya itu. Kemudian langkah berikutnya untuk kedepannya apakah tetap lanjut menjalankan program dengan sumber daya yang ada atau gimana nanti. Itu yang pertama. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, maksud saya acuan dari visi misi itu, Anda mengambil dasar referensi dari mana? Ataukah dari baca situasi kondisi di kampus? Atau menjadi acuan dari visi misi kampus? Sehingga terbentuklah visi misi Anda itu. Itu yang saya maksud. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga, saya ingin menambahkan aja untuk kedepannya, karena dalam organisasi itu perlu
yang namanya modal, kemudian yang kedua tim yang solid, tim inti yang solid, itu untuk jangka panjangnya. Dan kemudian yang ketiga, perlu adanya relasi. Relasi itu sangat penting, membangun komunikasi dari sekarang. Baik, untuk jawaban pertanyaan yang pertama dan yang kedua saja mungkin dilanjutkan menjawab. Kepada calon kandidat langsung bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih atas sanggahan kepada Ketua. Tadi kita kalau ngumpul sedikit gitu ya, lama-lama habis SDM kita. Yang saya alami, saya sebagai Ketua Himapai itu alhamdulillah makin sini bukan makin sedikit, tapi makin sini makin banyak. Karena cara saya itu, saya menyeimbangi dia, bukan dia menyeimbangi saya. Jadi dia itu akan akan nurut dengan kita ketika kita juga nurut dengan dia, bakal ada feedback gitu. Cukup mungkin pendapat saya yang dari soal nomor 1. Yang kedua, tadi acuan saya terbentuknya visi dan misi ini gitu ya intinya, Maya. Ya, betul. Ya. Acuan saya itu ya karena realitanya seperti itu, maka saya akan memperbaiki apa yang ada, apa yang kurang baik di kampus. Makanya saya adakanlah dan timbullah visi dan misi ini gitu. Yang pertama itu sebagai wadah, yang paling utama ya, sebagai wadah advokasi mahasiswa. Jadi pendapat mahasiswa kita tampung dan juga kita sampaikan kepada atasan-atasan. Gitu. Enggak selamanya enggak bahasanya. Jadi mahasiswa mengajukan hal positif, kita nggak sia-siakan gitu. Bahasanya seperti itu. Makanya di sini ada visi kita, wadah advokasi mahasiswa. Sekian. Berarti acuannya dari realita yang ada ya? Ya, betul sekali. Kira-kira acuan dari visi misi kampus itu dipertimbangkan nggak? Maksudnya kalian itu tahu nggak arah tujuan kampus itu kemana sehingga kalian selarasi dengan visi misi Anda? Nih, baik, saya akan menanggapi. Ini sepertinya yang saya alami ini soal kedua kalinya yang saya dengar ketika kemarin dan sekarang sama nih. Nah, dalam menselaraskan visi dan misi kita dengan visi dan misi kampus, kalau menurut saya selaras. Karena kenapa? Ketika tidak selaras, maka ada teman yang halnya ngomel lah bahasanya, ya menegur kita untuk mengganti visi dan misi kita, gitu. Jika misalnya selaras, tidak ada teguran sama sekali untuk mengubah visi dan misi kita. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada calon ketua dan wakil ketua presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, dan terima kasih kepada saudara Faisal Ahmad. Selanjutnya kami berikan waktu untuk 2 mahasiswa peserta Zoom mengajukan 1 pertanyaan. Boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Kepada Bapak Sulaiman, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari pertanyaan saya tadi yang di chat itu, mohon kiranya untuk dibaca. Karena masih di jalan, mohon maaf.
Kepada calon kandidat kami berikan waktu 5 menit untuk langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sulaiman. Pertanyaannya adalah, apakah tantangan terberat BEM saat ini? Program kerja apa yang akan Anda jalankan pertama kali jika terpilih menjadi ketua BEM? Jelaskan kenapa. Tantangan terberat. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh ketua BEM tahun lalu, yaitu patah semangat di antara SDM kita gitu. Itu tantangan terberat. Dan alhamdulillah tantangan itu sudah saya lakukan dan saya jalani. Saya berhasil melewati tantangan tersebut. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Untuk program kerja apa yang akan Anda jalankan pertama kali jika terpilih menjadi ketua BEM, dan jelaskan kenapa? Tanggapan saya mengenai pertanyaan Pak Sulaiman ini, yang akan sosialisasikan pertama kali itu yang tadi sempat saya jawab, itu malam akrab bagi mahasiswa. Dengan adanya malam akrab ini mungkin menjadi acuan semangat bagi mahasiswa yang sempat putus semangat atau yang mau bergabung ke dalam organisasi agar lebih aktif lagi. Mungkin lebih sederhananya seperti itu, Pak Sulaiman. Terima kasih. Mohon maaf tadi Pak Jalal tadi bilang sudah berhasil, padahal kan untuk jadi presiden itu belum dijalankan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di malam keakraban itu seperti apa sosialisasinya? Sehingga teman-teman mahasiswa atau mahasiswi itu bisa lebih solid lagi. Terima kasih. Mas Boy, terima kasih. Sini menjabat Udah. Baik, dari penjelasan saya yang tadi Pak Sulaiman, maksud saya itu bukan ketika saya menjadi ketua BEM, akan tetapi ketika saya menjadi ketua Himpunan Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik Pak Sulaiman, saya sedikit menambahkan dan menjelaskan tentang malam akrab seperti apa itu jalannya nanti. Lebih sederhananya, malam akrab itu seperti sistem orientasi bagi seluruh mahasiswa, tapi dengan cara yang lebih santai, dan seperti temanya itu malam keakraban. Ya kita bakalan adain beberapa agenda seperti misalkan ada beberapa mahasiswa yang mempunyai skill dan bakat di bidangnya masing-masing, bolehlah kita tunjukkan di dalam malam keakraban itu. Di situ nanti kita ada makan bersama, bakar-bakar bersama, dan lebih sederhananya seperti itu Pak Sulaiman. Oke, baik, terima kasih Hans Boy atas penjelasannya. Semoga programnya nanti semua berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Sulaiman. Semoga sehat selalu. Kak boleh izin bertanya, Kak? Terima kasih Pak Sulaiman. Halo Kak, izin bertanya Kak.
model kami ya ini terima kasih kepada Wes Al-Korni yang telah bertanya kepada kami model kepemimpinan seperti apa yang akan Anda gunakan untuk memimpin organisasi ini. Yang pasti kita akan menggunakan model demokrasi. Nah, dalam visi misi kita juga di sini yang menggarisbesarkan adalah sebagai wadah advokasi mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jalal atas jawabannya. Kedengeran nggak sih ngomong? Kedengeran wes. Oh, iya. Ya, terima kasih Bang Jalal atas jawabannya. Maksud wadah itu apa gitu? Kan kalau wadah itu mampu untuk bisa pecah atau gimana? Ketika wadah ini pecah itu gimana Bang? Mengatasi gimana? Oke, baik. Wadah ketika pecah ya. Intinya seperti itu ya. Ya intinya gini Bang, maksudnya ketika wadah pecah itu kan berkata anggota abang atau yang ada di struktur abang itu malah kan nggak dukung abang nih. Abang berjalan berdua aja, mau kemana berdua aja. Abang nggak apa sih namanya, nggak bawa yang namanya bawa-bawahan gitu. Sehingga mereka itu nggak dianggap. Akhirnya pecah kan tuh, pecah yang namanya kubu BEM, ada kubu 1, ada kubu 2 gitu. Itu gimana Bang untuk mengatasinya? Sedangkan BEM aja hancur gitu ya. Nah gimana nih untuk mahasiswa buat mengaspirasinya, gimana caranya gitu Bang? Baik. Terima kasih kepada Wes Korni. Jadi ini baik lagi ke pertanyaan ketua yang kemarin. Jadi adanya patah semangat kan, maksudnya seperti itu, patah semangat keanggotaan BEM yang dimana jadi dia tidak gerak gitu. Dan proker itu tidak jalan karena tidak adanya SDM. Gitu kan. Nah, lagi-lagi jawaban saya evaluasi. Sering-sering evaluasi atau adakanlah program kerja evaluasi bulanan agar supaya keefektifan program kerja kita itu ada dan terrealisasi 80% atau 90%. Sekian. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Ya baik, sedikit menambahkan Bang Wais. Ketika wadah itu pecah, bagaimana cara atau solusinya dalam menanggapi masalah yang ada. Di sini kita akan sosialisasi lagi Bang ke depannya, terutama ke dalam internal anggota kita. Kita tanya permasalahannya apa dan kenapa sampai patah semangat, dan kita terus coba untuk menyemangati orang tersebut. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dari Muhammad Dandi Haryadi. Bolehkah saya bertanya lewat suara? Boleh. Dinyalakan mikrofonnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin bertanya kepada calon ketua BEM dan wakil ketua BEM untuk kedepannya. Jadi saya sedikit menanyakan tentang mungkin di mahasiswa dan mahasiswi Bina Madani sangatlah banyak mahasiswa-mahasiswi itu yang punya skill banyak ya, mungkin skill banyak dengan cara untuk membawa nama baik kampus Bina Madani. Nah, pertanyaan itu bagaimana untuk calon ketua BEM dan wakil BEM untuk menanggapi atau melakukan ke depannya untuk mahasiswi tersebut apabila misalkan mahasiswa tersebut itu ingin membawa nama baik Bina Madani misalkan ke eksternal, keluar misalkan. Terus apa yang harus ditanggapi atau dilakukan kepada ketua BEM dan wakil BEM?
contohnya apresiasi gitu untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada calon ketua dan wakil ketua. Mohon maaf kepada Waisul Kurni. Itu gimana sih, seharusnya diselesaikan dulu, wakil menjawab malah diudahin. Ini sudah ketetapan dari KPU ya Kak. Jadi sudah ada waktunya dan sudah ada ketetapannya dari KPU. Baik, bisa langsung dilanjut kepada calon ketua dan wakil ketua BEM. Baik, terima kasih kepada Saudara M. Dandi Haryanti. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang membawa nama baik BEM, BM ya maksudnya BM, Bina Madani. Nah, tanggapan saya itu yang saya sudah alami untuk membawa nama baik Bina Madani ini adalah bersosialisasi kepada eksternal. Jadi kita banyak kenalan-kenalan di luar sana yang belum mengetahui kampus Bina Madani. Dan kita sebagai mahasiswa Bina Madani mensosialisasikan kampus Bina Madani itu seperti apa. Gitu. Jadi yang saya udah alami lagi nih ya dalam organisasi untuk membawa nama baik, yang pertama itu kayak seperti kemarin tuh anak Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam mengadakan acara Festival Isra Mi'raj. Alhamdulillah terrealisasi dengan baik walaupun ada miskomunikasi. Sekian. Mungkin ada tambahan dari Wakil Ketua BEM. Amin. Bagaimana tanggapan Anda tentang membawa nama baik BM? Serta tadi sedikit Abang pertanyakan, bagaimana caranya, misalkan ada mahasiswa yang punya skill dan bakat dan ingin menyalurkannya. Kita ambil contoh dari program kerja yang sudah kita realisasikan, seperti Taman Baca kemarin yang sempat kita jalankan. Di situ kita menjadi wadah untuk para guru, terutama guru untuk program mengajar dan belajar dari prodi PGMI serta prodi PAI yang kapasitasnya sebagai pengajar. Di situ mereka mulai menyalurkan bakat mereka sebagai tenaga pengajar. Dan kedepannya insya Allah bila mana ada kayak semacam lomba atau apapun, ya insya Allah BEM akan menjembatani mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu saja untuk sekarang ini, dan kedepannya akan kita bicarakan agar mendapat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada mahasiswa peserta Zoom yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mbak, mohon izin dong mau bertanya satu pertanyaan. Mohon maaf Kak, pertanyaannya sudah dibatasi 3 pertanyaan. Waduh. Ya, karena sudah ada waktunya. Masih aja itu pertanyaan terakhir mungkin. Mohon maaf, ini sudah ketentuan dari KPU dan hasil musyawarah dari semua pimpinan Sekolah Tinggi Bina Madani. Baik, terima kasih kepada seluruh pimpinan dan mahasiswa peserta debat kandidat yang sudah menyaksikan acara ini.
Selanjutnya, pembacaan tata tertib pemilihan ketua dan wakil ketua BEM STAI Bina Madani periode 2021-2022. Tata tertib pendukung. 1. Dilarang melontarkan teriakan selama debat berlangsung. 2. Dilarang memprovokasi kandidat. 3. Dilarang memprovokasi pendukung yang lain. 4. Jujur dalam memilih. 5. Dilarang golput. 6. Petugas berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak menaati tata tertib. Selanjutnya adalah pengumuman ketua dan wakil ketua BEM periode 2021-2022. Rizky Jalaluddin Prodi PAI semester 5 ditetapkan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 dan Hans Boy Rafli Pradana Prodi semester 3 ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Dengan presentasi berapa? Dengan presentasi 93,8. Dari 130 suara. Selamat kepada kandidat terpilih. Semoga amanah dalam mengembangkan tanggung jawab dan menjadi lebih baik. Kami berikan aplaus kepada calon kepada ketua BEM dan wakil ketua BEM periode 2021-2022. Baik, kami berikan waktu kepada ketua terpilih untuk memberikan sambutan kepada saudara Rizky Jalaluddin dan saudara Hasboy Rafli Pradana. Kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Anda aja lah. Harusnya dia. Cek. Kedengeran, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dosen dan ketua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Dan yang terhormat dan yang saya cintai, para mahasiswa dan mahasiswi STAI Bina Madani yang telah berikan kesempatan untuk saya dan wakil saya menjadi menjadi presiden mahasiswa. Ya, saya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada mahasiswa yang telah mendukung dan berapresiasi pada kami berdua dan meramaikan agenda ini, dan terima kasih juga pada akademik yang telah mempersiapkan 100% acara ini
Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya naik menjadi ketua BEM dan wakil saya Hans Boy. Saya cerita sedikit. Tahun kemarin saya menyaloni menjadi ketua juga, tapi belum terpilih menjadi ketua BEM. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya dipercaya menjadi ketua BEM walaupun nggak ada lawannya gitu. Ya, secara aklamasi dipilih oleh dosen. Cukup sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada wakil ketua KPA. Kata Najib. Itu mikrofonnya nyala, yang benar, yang benar. Aja, woy. Jangan tahu, ntar dia lucu, ntar dia mau ngelawak. Boy, 5 menit ya, Boy. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmat Allah lah kita bisa, saya dan Jalal bisa sampai sejauh ini dan berkumpul di tempat ini. Sholawat iring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Yang hormat Ketua Yayasan Parsa Bangsa, Bapak Patuan Syaan dan Ketua Tai bin Namadani serta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berterima kasih kepada seluruh tim yang bekerja, terutama akademik dan teman-teman yang telah percaya terhadap saya dan untuk menjalankan amanah ini. Semoga kedepannya saya bisa mengemban tugas dengan baik dan benar. Bila mana saya ada kekurangan, mohon kritik dan saran untuk disampaikan agar menjadi bahan evaluasi kami ke depannya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Richard. Richard, jual burung udah belum? Siapa yang ngomong ya? Arif. Chat, bagi burung, Chat, bagi burung. Burung nih. Chat. Burung kalau mau burung. Chat. Chat.